kami Komisi A memfasilitasi semua warga, semua kepentingan di Blora ini, khususnya Mas Amin, dengan tadi ya hasil seperti tadi, apa sih komentar Mas Amin atau mungkin pendapatnya Mas Amin lah? Ya ini mungkin langkah awal ya, langkah. Sama siapa? Pak Bati, saya dari media Blora. Sedih tadi langsung aja ya Pak Bati, secara singkat mungkin bisa disampaikan untuk hasil dari audiensi tadi, Pak Bati? ya jelas terlihat tadi ini kan rentetan dari kelanjutan dari kemarin. Makanya kami Komisi A memfasilitasi semua warga, semua kepentingan di Blora ini, khususnya dalam hal pengadaan perangkat desa di Jepon, dari 9 desa itu. Memang pada prinsipnya kami Komisi A itu mendorong keprihatinan di Blora ini perangkat desa banyak yang sudah kosong. Dan ini fenomena ini harus segera diisi sesuai dengan temuan inspektorat. Oleh Komisi A mendorong itu karena kita sudah punya perda. Namun kami punya semangat memberi arahan, jangan sampai kepala desa itu nanti karena mungkin berurusan dengan masalah-masalah hukum. Makanya kami yang penting itu dilakukan dengan jujur, transparan, kredibel, dan kompeten dalam pelaksanaan peraturan perangkat itu. Oke Pak Bati, terima kasih. Tak bergeser, mungkin ada pendapat lain. Mungkin sekedar nambahin. Mas Budi, gimana pendapatnya Mas Budi? Ya, secara umum sama ya seperti disampaikan Pak Pati, karena kita ini kan ibaratnya mediasi ya. Dari kemarin ada aduan dari masyarakat, lalu kita tidak lanjuti dengan audiensi itu, dan dari audiensi itu ternyata memang kita ada hal-hal yang menurut kita ada hal yang harus dievaluasi. Akhirnya kita mengeluarkan rekomendasi itu. Rekomendasi yang kalau rekomendasi itu kan sifatnya memang tidak mengikat ya, apalagi kita ini DPR. Jadi kita secara hierarki tidak punya kewenangan untuk melarang atau memerintahkan, kita tidak bisa. Cuma ibaratnya kita advis saja, atau sebaiknya memang dilakukan penundaan. Akhirnya tadi berlanjut ada audiensi yang mungkin lebih lengkap, ada 11 kepala desa dan panitia penerima seleksi, ditambah ada LSM, wartawan, dan banyak dari PMD dan sebagainya. Saya kira tadi sudah mengerucut pada satu keputusan gitu ya, satu keputusan bahwa kalau memang tidak ada hal-hal yang dilanggar, tidak ada hal-hal yang dilanggar dan secara normatif terpenuhi, ya silahkan. Sekali lagi bahwa ini kami juga ingatkan kepada kepala desa dan tim Pak untuk seleksi ini sudah menjadi sorotan publik, sudah. Jadi mohon untuk kiranya bisa on the track, jangan main-main dan sebagainya, supaya di belakang hari itu tidak jadi kegaduhan. Dan kita pengennya memang kondusif, karena memang semangat kami dari Komisi A dari dulu ya, sejak kami dilantik lalu di Komisi A itu kami selalu mendorong, dan alhamdulillah ini mungkin satu hal yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan pemerintah di tingkat desa ini nanti juga bisa berjalan secara efektif dan efisien. Gitu, Pak Lucino mau menambahkan apa enggak? Sudah? Iya. Intinya bersama sebenarnya kita. Yang jelas kemarin itu kan terjadi miskomunikasi ya. Artinya komunikasi yang sangat jelek. Saya menggarisbawahi komunikasi yang sangat jelek antara pihak pemerintah desa dengan camat, dengan PMD. Ini tidak ada komunikasi. Jadi akhirnya terjadi kayak itu. Seandainya kemarin tuh komunikasi yang dibangun antara desa, panitia dengan camat, dengan
dengan PMD ini bagus, tidak akan terjadi hal semacam ini. Gitu. Nah, moga-moga dengan adanya pertemuan yang 2 kali ini untuk yang desa-desa yang lain, marilah kita bangun komunikasi yang lebih baik dengan meskipun kepala desa itu punya kewenangan seperti yang diutarakan Pak Ketua, tapi kewenangan ini tetap ada batasnya, tetap harus memenuhi koridor yang jelas. Jangan kewenangan ini diartikan saenake dhewe tanpa batas. Inilah demikian. Oke Pak Luciano, Mas Budi, Pak Pardi, selamat bekerja mengemban amanah rakyat. Saya ke ini deh, Mas Samin ya. Mas Samin dengan tadi ya hasil seperti tadi, apa sih komentar Mas Samin atau mungkin pendapatnya Mas Samin lah? Ya ini mungkin langkah awal bagi teman-teman kepala desa dan teman panitia untuk mengisi kekosongan perangkat. Jadi saya melihat apapun yang dilaksanakan memang masih banyak kekurangan atau mungkin kelemahan. Tapi apapun dari mereka di awal kepemimpinan Pak Bupati baru ini harap nggak ada masalah. Ya, karena kita tahu lah banyak perangkat yang kosong dan kita ingin sudah terisi biar pemerintah desa berjalan dengan lancar. Jadi kita berharap saya melihat memang masih banyak kekurangan dari panitia sekarang. Saya berharap yang kedepannya bisa lebih baik dan lebih transparan. Saya tahu mereka pengennya ini berjalan transparan, berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak ada kepentingan apapun. Tapi ya itu tadi, karena ini baru pertama kali di Blora yang dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga. Karena kita tahu yang kemarin di Kuduran kita juga nggak tahu, di Ngilen tuh siapa pelaksana kita nggak tahu juga, tapi sudah dilantik dan nggak ada masalah. Saya pikir di awal Pak Bupati baru ini tidak ada masalah, ini berjalan baik ke depannya, karena ini akan menjadi insiden buruk di Blora ketika masalah perkara aja kok sampai geger seperti Bojonegoro sampai berlarut. Tak pikir ini jangan sampai terjadi di Blora. Kita harus mendukung. Semuanya itu tujuannya baik. Cuma tadi yang dikatakan Pak Luciano, Pak Fardi, Pak Budi bahwa ada sedikit miskomunikasi. Karena mereka mungkin pertama kali mereka dari spesies desa ini apapun kita nggak melihat siapa dia, mereka siapa. Yang jelas mereka punya keinginan untuk mengisi kekosongan perangkat. Kami melihat niat mereka bagus, dia dengan menggandeng pihak ketiga. Tapi itu tadi, karena ini pertama, mereka masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Salah satunya saya melihat kenapa harus jadi Rembang, kenapa nggak di Blora. Itu yang mungkin, tapi karena ini dia udah menggandeng seperti itu ya, apapun ini itu urusan mereka. Tapi kedepannya minimal kita bisa memaksimalkan mungkin program di Blora. Potensi Blora masih banyak juga gitu loh. Untuk kedepannya seperti itu harapan saya. Cuma ini saya pikir sudah terlanjur, mereka sudah ada MOU. Kalau kita batalkan, tak pikir kasihan juga mereka. Apa ada kalau dibatalkan apa ada Jadi ini Mas, saya yang menambahi. Coba deh. Ini kan Mas posisinya dari panitia desa itu udah MOU sama pihak ketiga. Kalau ini dibatalkan Mas, biaya yang masuk yang udah terjadi, tanda tangan MOU biaya udah masuk semua, itu terus bagaimana kalau ini dibatalkan? Kan gitu. Ini kan butuhnya cuma evaluasi aja toh untuk poin-poin yang kemarin belum dilengkapi. Poin 2 dan poin 3 di surat edaran PMD sama camat. Kalau poin-poin itu udah ibaratnya udah lengkap, itu kan bisa dilanjutkan Mas, nggak masalah. Gitu. Kalau pembatalan Mas, mesaknya panitia nih, uangnya dari mana? Kan uang udah masuk, uang udah dibelanjakan. Terus untuk pembatalan uang kembali kan nggak bisa Mas. Terus untuk pengisian perangkatnya kalau diganti gimana terus? Pakai dana apa? Oke deh, Mas Rudi, terima kasih Mas Amin. Juga teman-teman ini bapak-bapak dari Komisi A. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.